Rekan-rekan, saya mau mengulas kembali tentang tabel bantuan untuk refleksi guru ya. Nah, kalau misalnya formatif yang kemarin itu, ini untuk menilai siswa setelah akhir pembelajaran. Nah, kalau misalnya tabel bantuan refleksi guru ini, kita pikirkan apa yang guru lakukan saat mengajar ya. Jadi kalau misalnya di hari pertama, itu gurunya mengajar kelas secara keseluruhan ya. Nah, jadi untuk di hari pertama, itu apakah gurunya sudah membagi ada murid yang masuk KBK atau belum ya? Ya, jawabannya belum ya, karena hari pertama masih sama, ceritanya ini masih sama, kelasnya semua belajar dengan tujuan belajar yang sama. Nah, di hari pertama berarti kita belum isi bagian KBK ya, di sini masih kosong. Karena ini contohnya pengetahuan alfabet pakai L2. Untuk yang merah ini untuk murid-murid KBK, yang bawah ini untuk kelas umum. Jadi semua murid, belajar hal yang sama. Nah, di hari pertama itu kan waktu guru mengajar belum ada ya murid KBK-nya. Jadi semua belajar materi yang sama. Jadi kita isinya di yang warna biru. Nah, kalau misalnya di hari pertama, di akhir pembelajaran ternyata didapat ini ya, ada murid yang belum lulus nih. Yang hampir semua murid ini belum mencapai tujuan. Jadi pembelajaran saya di hari tersebut tidak efektif. Nah, saya beri tanda silang di L2 sini. Ini di pembelajaran kelas umum ya. Sebentar, saya beri besar dulu ini untuk fontnya. Biar tandanya terlihat ya. Nah, di hari pertama saya belum efektif nih mengajar. Saya beri tanda silang juga ya di kesimpulan. Bagian bawah ini adalah kesimpulan di hari tersebut. Nah, lalu saya lanjut lagi nih di hari kedua. Nah, di hari kedua kan sekarang sudah ada nih anak yang dari KBK. Ini ya, murid KBK-nya ada nih di hari kedua. Nah, si murid KBK ini kan dari hari pertama ya. Di hari pertama ada KBK 1. Nah, di hari kedua itu murid KBK kita lihat sini. Nah, awalnya yang dari KBK 1 ya di atas, sekarang yang bawah. Nah, di hari kedua ternyata saat diajarkan kembali TB 1-nya, tujuan belajar 1, ini belum hampir semua muridnya mencapai tujuan belajar. Jadi hari kedua juga saya belum efektif mengajar. Nah, ini tuh anak-anak dari murid KBK ya, yang hari sebelumnya belum lulus. Jadi kita isi di kolom yang merah, yang tulisannya berwarna merah. Jadi saya kasih tanda silang. Untuk yang lainnya masih mengulang pembelajaran yang sama ya, dan hampir semua murid belum mencapai tujuan belajar juga. Jadi ini juga silang. Jadi kesimpulannya dari tersebut, saya belum efektif juga mengajarnya. Nah, kita lihat di hari ketiga. Nah, di hari ketiga itu penguatan ya untuk TB1 untuk si murid yang dari KBK di hari kedua. Di kemarin, ini kan ada murid yang A sampai H belum mencapai tujuan. Nah, di hari ketiga itu mereka di meninjau kembali ya, masuk ke meninjau kembali, ternyata 2 orang tersisa. Jadi hampir semua dari KBK 1 itu lulus ya. Jadi hampir semua mencapai tujuan belajar. Jadi di hari ketiga untuk kegiatan meninjau kembali si anak KBK itu saya sudah berhasil. Nah, saya lihat lagi di sebelahnya. Ini untuk tujuan belajar 2 ya. Nih. Untuk tujuan belajar 2, ini semua murid ya belajar tujuan 2, ternyata ada sekian murid yang ini. Jadi belum hampir semua murid berhasil. Berarti pengajaran saya juga belum efektif di tujuan belajar 2. Jadi saya tulis di sini tujuan, kalau misalnya mau bantu ingat tidak apa-apa ditulis ya, TB2 ini masih belum efektif. Nah, jadi kesimpulannya apa untuk hari ketiga? Jadi untuk TB1 ini sudah efektif, sedangkan TB2 belum. Nah, jadi bisa seperti ini
kalau misalnya mau lebih jelas ya. Nah, jadi kita simpulkan dulu, untuk yang di atas ini adalah murid yang di esok hari itu masuk ke dalam kelompok KBK. Jadi biasanya masuk ke meninjau kembali atau remedial di luar kelas ya. Lalu kalau yang biru ini adalah kelas umum, jadi semua murid ikut pembelajaran yang sama. Nah, jadi lihatnya pengajaran di hari tersebut ya. Jadi sedikit berbeda dari tabel formatif yang sebelah kiri. Jadi untuk hari pertama belum ada pengelompokan, jadi semuanya masuk ke tabel yang warna biru, yang pengajaran umum. Nah, setelah kita sudah dapat nih silang-silang di sini, centang dan silang. Sekarang kita mau lanjut, ya, kita perbesar dulu. Kita lanjut ke tabel refleksi guru nih. Untuk tabel refleksi guru seperti ini ya bentuknya. Nah, kita lihat yang tanda silang. Di sini kan banyak yang silang. Ini karena 10% murid atau lebih murid tidak mencapai, jika 10 atau lebih murid tidak mencapai tujuan belajar. Jadi harusnya 90% murid itu berhasil belajar ya. Nah, di sini ditulis kodenya karena ini tadi kita coba kerjakan yang L2, jadi tulis kode L2. Nah, ini untuk pengetahuan alfabet. Ini juga ya, di hari kedua juga belum, di hari ketiga juga belum efektif. Jadi saya catat di sini kode L2. Nah, kalau misalnya ternyata komponen lain juga belum efektif dalam mengajar, bisa ditambahkan di sini, misalnya L1 tuh, dan yang lainnya. Karena ini kita masih yang alfabet, jadi L2 dulu. Dan ini 3 hari ini saya belum efektif dalam mengajar. Kita cek, saya belum efektifnya di mana ya. Nah, misalnya di hari 1 nih, sudah ada penilaian formatif, sudah. Ini diberi centang ya kalau yang sudah dilakukan. Terus sudah mengelompokkan murid, belum. Sudah tentukan tujuan untuk tiap kelompok, belum. Terus membangun anak tangga pengajaran, saya sudah coba. Dari DU dulu sudah mengajar bertahap juga sudah beri contoh sudah. Oh, lakukan bersamanya ketinggalan. Saya langsung mandiri. Nah, jadi jika ada tanda silang, itu berarti hal-hal yang perlu saya perbaiki di hari berikutnya ya. Nah, ini gunanya lembar refleksi guru. Jadi kita bisa tahu secara spesifik bagian mana yang kita kelewatan dalam pengajaran. Nah, kita lihat lagi ya di di hari kedua, ini ternyata pembelajaran saya mengulang tapi tadi sebagian besar murid belum mencapai tujuan, jadi masih belum efektif nih, kira-kira apa yang terjadi. Nih, misalnya sudah lakukan penilaian formatif, sudah belajar sesuai kemampuan, sudah kelompokan murid juga sudah, membangun anak tangga sudah, belajar bertahap juga sudah, CBM juga saya sudah lakukan. Nah, saya di sini beri tanda silang semua nih, tapi kenapa ya murid saya masih ada yang belum belajar secara belum berhasil belajar dan pengajaran saya belum efektif. Nah, di bawah sini ada keterangan ya, jika tercentang semua, nah bisa ada kemungkinan nih. Yang pertama, mungkin cara mengajar saya perlu pikirkan lagi. Karena mungkin beberapa siswa yang tadi belum mencapai tujuan belajar, cara belajarnya berbeda. Mungkin ada yang kinestetik, perlu bergerak, jadi belum sesuai dengan cara belajar muridnya. Nah, yang kedua, mungkin ada kelompok berdasarkan kemampuan yang perlu dipecah lagi. Misalnya ada 6 anak yang belum lulus, ternyata dari ke-6 anak ini, 3 anak harusnya dipisah lagi karena yang 3 ini perlu lebih banyak waktu dari temannya yang ketiga lagi gitu. Jadi bisa terjadi seperti ini, ada kemungkinannya ya. Nah, lalu di hari ketiga nih, hari ketiga kan tujuan baru, tapi pembelajaran saya belum efektif. Saya cek lagi nih, lakukan penilaian formatif sudah kemarin, mengelompokkan murid juga sudah, tapi ada kemungkinan tadi ya,
Mungkin saya waktu kelompokan harusnya pecah lagi muridnya. Tentukan tujuan yang pas untuk kelompok murid sudah, ini sudah, CBM juga sudah. Ya, ini sama juga nih, kemungkinan ada faktor lain. Dan kalau misalnya lihat dari ini ya, dari tabel formatif, ini muridnya hampir sama seperti murid yang sebelumnya memang belum lulus ya. Jadi, sepertinya murid-murid ini perlu pakai cara yang lain untuk mengajar. Nah, jadi untuk mengisi tabel refleksi guru seperti itu ya, fungsinya apa sih? Ya, fungsinya untuk kita sebagai guru refleksi lebih spesifik apa sih yang kita perlu perbaiki dalam pengajaran. Nah, tujuannya tetap sama ya, kita mau si murid bisa belajar sesuai dengan kemampuannya dan gurunya perlu pikirkan apa yang terjadi waktu saya mengajar, sudah efektif atau belum. Ya, nanti kita coba sama-sama ya.